الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى عز وجل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وكما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadirin sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga syukur ini kita diberi oleh Allah untuk melakukan satu perintah yang sangat besar, yakni sholat subuh dengan cara yang paling mulia, yakni cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjamaah. Hadirin mulia, ini adalah satu tanda bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan dari rumah tadi, itu akan menjadi sebab banyaknya amal kita, terampunkannya dosa kita, dan juga dinaikkan derajat kita. Bukan hanya itu saja, besok di akhirat akan jadi cahaya kita, sehingga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan kata Rasulullah yang akan mendapatkan naungan Allah dikala waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil besok pada hari kiamat akan mendapatkan naungan yang begitu indah dari Allah. Dikala setiap manusia berkumpul menjadi satu, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai bayi terakhir nanti, Allah akan kumpulkan jadi satu di hari mahsyar yang begitu panas, yang begitu dahsyat sekali, sehingga saking panasnya itu ada orang-orang yang mereka keringatnya sampai mata kakinya, ada pula keringatnya yang sampai pusarnya, ada pula keringatnya yang sampai daripada pundaknya, ada pula yang keringatnya sampai menenggelamkan dia. Dan itu tergantung kepada amal mereka. Tapi ada 7 orang yang Allah jaga dia, tidak mendapatkan kepanasan sedikit pun, bahkan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Al-imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Seorang laki-laki misalkan dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya, besok akan ditanya oleh Allah, pertanggungjawabannya dia, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Sudah benarkah? Sudah adilkah? Sudah menuntun keluarganya dalam agama yang benar? Atau justru menjadikan keluarganya jauh dari Allah?
Apakah dia menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya, hanya memenuhi keperluan sehari-hari, tapi dia tidak mengajak, mengenalkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula seorang wanita, dia adalah pemimpin dalam rumahnya terhadap anaknya dan terhadap suaminya. Sudahkah dia taat kepada Allah? Sudahkah dia menjaga anak-anaknya dengan baik, mendidik anak-anaknya dengan baik? Sudahkah dia menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri kepada suaminya? Sudahkah dia menutup auratnya? Sudahkah dia menjaga daripada seluruh apa yang ada dalam rumah tangganya? Hadirin mulia, dan setiap kalian adalah pemimpin. Seorang pimpinan di dalam sebuah kantor juga seorang pemimpin. Besok akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia menjadi seorang pemimpin yang adil? Sudahkah dia tunaikan seluruh tanggung jawabnya? Sudahkah dia disiplin di dalam masuknya? Dan lain sebagainya. Setiap kalian pemimpin, dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Sebagai seorang takmir masjid adalah tanggung jawab terhadap masjidnya. Besok akan ditanya di hadapan oleh Allah, hai takmir masjid, sudahkah kamu tunaikan tanggung jawab kamu sebagai takmir masjid, memimpin anak buahmu, bawahanmu untuk sama-sama membangun sebuah masjid, menjalankan masjid, memakmurkan masjid sesuai dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah SAW. Sudahkah kamu usaha agar masjid kamu bisa makmur? Sudahkah kamu risau tentang tetangga-tetangga yang belum datang ke masjid, lalu kamu silaturahim, lalu kamu datangi, lalu kamu doakan sehingga dia dapat hidayah, sehingga bisa memakmurkan masjid? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kalian. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wasyabun nasya'a fi ibadil azza wa jalla. Seorang pemuda yang dia menghabiskan masa mudanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda yang sangat sebentar saja, yang sangat singkat saja, akan tetapi ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jika ada seorang pemuda yang waktunya singkat tadi dihabiskan untuk taat kepada Allah sehingga dia menginjak tua, mudanya habis ya. Banyak orang yang menghabiskan masa mudanya untuk bermaksiat dan berusaha kepada Allah. Tapi tidak sedikit pula orang yang menghabiskan masa mudanya masuk dalam pesantren, menghafal Al-Quran sampai dia menginjak dewasa. Masa mudanya hilang. Dia sudah hafal Al-Quran, hafal hadis dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini menyibukkan masa mudanya untuk taat kepada Allah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan lain sebagainya, maka di hadapan Allah besok pada hari mahsyar dia akan mendapatkan naungan ketika seorang pemuda tidak mendapatkan naungan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yakni seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dimanapun dia berada, yang dicari yang pertama adalah masjid. Bagi ke Jakarta misalkan, dicari pertama masjid, bukan tempat yang lain. Bagi ke Eropa misalkan, pertama yang dicari masjid. Dimanapun dia, hatinya tidak bisa lepas dengan masjid. Gelisah, gundah dia kalau belum menunaikan perintah Allah, yakni sholat. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya yang dirisaukan adalah masjid. Hidupnya habis untuk masjid. Ini kata Rasulullah, besok pada hari mahsyar dia akan dinaungi oleh Allah dari dahsyat yang panas dari mahsyar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih ada beberapa lagi yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau ini nanti disampaikan, nanti ketinggalan kantor semua. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya bahwa pada saat ini kita perlu jadikan diri kita, ya, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Sisa umur kita, sisa waktu kita, bagaimana kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kami serombongan meminta doa semua dari bapak-bapak sekalian, dan insyaallah nanti sebentar lagi kita akan balik ke rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di dalam suasana yang lain dan waktu yang lain. Sebagaimana dalam sabda tersebut,
Lalu saya sampaikan satu lagi, warajulan tahabba billah istama'a alaih wa tafarraqu alaih. Dua laki-laki atau dua wanita yang bertemu dan berpisah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan bapak-bapak sekalian, dengan ibu-ibu sekalian dihitung oleh Allah dalam hadis ini, dua orang yang berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi sebab besok di mahsyarnya Allah kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa karena Allah, bukan karena yang lain. Kita berpisah pun karena Allah. Warat sudah tahabba fillah. Dua laki-laki yang saling mencintai, istama'a alaih wa tafarraqu alaih. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum fillah. Aku cinta kepada kalian semua jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita semua. Dan saya titip pesan sekali untuk semua jamaah, saya akan kasih hadiah kitab